Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ahibati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia untuk membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memasuki hadis yang terakhir di bab muhafadzah ala sunnah, wa hadis ini adalah hadis penutup yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari riwayat Abis ibn Rabi'ah. Wa an Abis ibn Rabi'ah annahu qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajar, yani al-aswad, wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka, muttafaqun alaih. Dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium batu, yakni al-aswad, hajar aswad. Kemudian Umar berkata saat mencium hajar aswad, inni a'lamu annaka hajarun. Ketika menciumnya Umar berkata, aku tahu kamu ini batu. Ma tanfa'u wa la tadur, enggak ada manfaat dan mudaratnya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Kalaulah aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak mau mencium kamu. Tapi karena Nabi pernah mencium hajar aswad, akhirnya Umar pun mencium sebagaimana Nabi mencium hajar aswad. Apakah yang dimaksud dengan hajar aswad? Insyaallah semuanya sudah tahu. Hajar aswad adalah batu yang berada di antara sisi Ka'bah yang disunahkan untuk dicium jika kita mampu. Jika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah dan kita mampu untuk menciumnya, maka ciumlah hajar aswad tersebut. Tapi jika tidak mampu, tidak masalah. Kita bisa melambaikan tangan, ya, begini, atau melihat, atau berlalu begitu saja. Tapi kalau kita bisa, maka kita disunahkan untuk menciumnya karena Nabi pernah menciumnya. Ustaz, bagaimana kalau pakai joki? Ada joki hajar aswad, dia menawarkan berapa real nih? 200 real bisa kecium. Biasanya orang-orangnya yang gede-gede, wah melerai, balik dari jedir. Wah, ini udah 200 real. Ada juga orang yang sengaja ingin mendekati hajar aswad walaupun kecepet. Iya, ada yang sampai terkuat karena dihimpit oleh orang-orang. Bisa masuk, tak bisa keluar. Ini mudarat. Bukan mudarat batunya, tetapi kitanya yang nekat masuk ke dalam. Kecuali kalau badannya gede-gede, bisa antum melerai itu semua. Pengalaman saya alhamdulillah belum pernah nyium hajar aswad karena melihat kondisi kematian lebih dekat dibanding menciumnya. Suatu hari saya penasaran, saya pernah ketemu orang Sukabumi yang umroh, kemudian dia umroh dan ketemu sama saya. Ustaz, saya mau cerita, saya belum bisa tenang pulang dari umroh karena saya belum mencium hajar aswad. Siang kayak sampai ke rumah, nanti ditanya, geus nyium hajar aswad can rugi mana mah. Geus ke Arab tuh nyium hajar aswad. Padahal tidak wajib mencium itu. Saya ketika penasaran, saya pun mencoba masuk. Masya Allah, saya terdorong ke dekat, bukan hajar aswadnya, samping hajar aswadnya, yaitu dekat pintu itu. Bisa masuk, gak bisa keluar. Masya Allah, kematian itu dekat sekali gitu. Udah kecepet, gak bisa gerak. Apalagi kalau antum kecepetnya sama wanita. Jadi kan kumaha ya, kitanya gak mau dekat, sedangkan berdesak-desakan.
Jadi intinya kalau antum nanti pergi ke sana, antum nekat ingin mencium, perhatikan keselamatan. Kalau bisa silakan, kalau tidak bisa tidak masalah. Adapun Umar ini bisa mencium karena memang bisa menciumnya. Di waktu-waktu tertentu seperti sholat orang bisa menciumnya dengan mudah. Kalau dipanggil sama siapa? Polisi sama surto, oh maju ke depan. Adapun sengaja ke dalam, masuk ke dalam Hajar Aswad apa namanya, desak-desakan, maka ini tidak dianjurkan jika memboroti. Ustaz, kenapa mereka sangat bersemangat untuk mencium Hajar Aswad? Apakah ada keutamaan? Di dalam sebuah hadis dikatakan, wallahu a'lam, hadis ini derajatnya saya belum teliti, yaitu hadis Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajari, wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaq. Jadi hadis inilah yang menyebabkan orang berkerumun di Hajar Aswad dan dorong-dorongan. Apa hadis ini? Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah pada hari kiamat nanti Hajar Aswad ini akan dibangkitkan oleh Allah, memiliki dua mata yang melihat, memiliki lisan yang berbicara, kemudian dia bersaksi kepada orang-orang yang pernah menciumnya dan menyentuhnya. Allah alam, hadis ini nanti bisa dicek sanadnya. Jadi orang-orang ini semangat karena ingin diberikan kesaksian oleh Hajar Aswad, ya, bagi yang mampu untuk memegang atau menciumnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa Hajar Aswad disebut Hajarun Aswad, batu yang hitam? Di dalam sabda Nabi SAW yang masih dari Ibnu Abbas dalam dua riwayat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, nazala Hajarul Aswad minal jannah wa huwa abyad. Sesungguhnya Hajar Aswad ini turun dari surga, wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Warnanya putih, lebih putih dibanding susu. Fasawwadatu khataya bani Adam. Kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa Bani Adam. Di dalam yang lain mengatakan asyaddu bayadan minats salji, lebih putih dibanding salju. Kemudian dia menghitam karena sentuhan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Pertanyaannya, kalau Hajar Aswad itu hitam sekarang, kenapa nggak balik lagi putih? Padahal banyak orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang umrah, yang haji. Kok nggak balik putih lagi? Dia asalnya putih, kena dosa jadi hitam. Berarti kalau banyak orang yang taat kepada Allah, balik lagi apa? Putih. Nah, kenapa nggak balik lagi putih? Maka para ulama pun berbeda pendapat. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, orang-orang yang menggunakan akalnya mengatakan kenapa Hajar Aswad nggak balik lagi putih, padahal sekarang tauhid kuat di muka bumi ini. Maka beliau pun menjawab, membawakan nukilan dari Ibnu Qutaibah, lau sya'allahu lakana kadzalik, kalau Allah berkehendak jadi putih lagi. Tetapi pada dasarnya warna hitam itu mengotori, bukan yang dikotori. Paham tidak? Tadinya putih, terkena hitam. Kalau ada air putih ditetesi tinta, berubah hitam atau tetap menjadi putih? Cepat menjadi hitam, betul tidak? Berbeda dengan warna hitam, kalau ditetes warna putih. Jadi putih apa tidak? Susah, karena warna hitam ini apa? Bukanlah warna yang mudah untuk dipengaruhi. Adapun putih, baju bodas, kepeceretan, naon anu saeutik kelihatan sekali. Berbeda dengan baju hitam. Mau dipakai saminggu itu katanya kotor lah, ya kan? Jadi itulah, hitam itu menjadi sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut pandangan saya, kenapa Hajar Aswad itu nggak berubah-ubah putih hitam? Karena nanti akan menjadi patokan manusia. Kumaha jelema aya nanti saloleh henteu banyu Hajar Aswad. Bodas saloleh euy. Kira mun hidung, weh, ubah maksiat itu jadi hidung. Jadi nanti jadi patokan manusia, ya kan? Bagaimana manusia nanti dibawa ke Indonesia Hajar Aswadnya. Taruh di Indonesia. Hidungan, wah lo dosa ya orang Indonesia. Nanti dibawa ke negara lain, wah bodas. Enggak seperti itu.
Nah, ini orang-orang yang menggunakan logika. Makanya kenapa Imam Nawawi membawakan hadis tentang ini, bahwasanya agama bukanlah logika. Agama itu bukan dibangun dengan logika, tetapi dibangun dengan dalil, dan logika yang benar akan mengikuti dalil. Kalau kita berkata bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit, kemudian turun ke langit dunia, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun bumi ini, menciptakan langit dan bumi. Kalau kita menggunakan pikiran kita, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Ibaratnya otak kita ini 2 giga, mau dipasang apa? CorelDRAW ataupun Adobe yang RAM-nya cuma 2 giga, ROM-nya 500 atau 250. Mau pasang aplikasi yang berat, kira-kira mana yang meledak? Laptop yang meledak. Kita ini dengan otak yang terbatas, sedangkan ilmu Allah itu ibarat jarum yang dimasukkan ke lautan, dinaikkan lagi, air yang menetes di jarum itu adalah ilmu manusia, sedangkan ilmu Allah itu adalah air lautan. Kita tidak akan mampu membayangkan sesuatu melebihi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sunnah Nabi SAW, ajaran Allah Subhanahu wa taala, janganlah dikalahkan dengan apa? Dengan pikiran. Di akhir kajian ini saya ingin memberikan satu contoh penalaran yang sesat tentang menggunakan akal. Apa itu? Orang-orang liberal. Ketika Allah mewajibkan haji di bulan apa? Zulhijjah. Orang-orang liberal mengatakan, kenapa haji itu di bulan Zulhijjah? Kabeh sadunia datang ke Mekah, patumpuk-tumpuk, mahal hotelnya, arek toab gehese. Kenapa nggak dibagi saja? Indonesia menang Sawal, engke belah Amerika Hafid, engke Rayagung, Muharram, siapa? Jadi sedunia itu dibagi pakai panitia. Amin ulah tumpuk-tumpukan di Mekah. Engke apa namanya, mikot, di mikot juga nggak banyak orang, santai. Nanti wukuf di Arafah, silahkan puas-puas. Tapi dibagi-bagi bulannya. Ramadan saha, Syawal saha. Sah apa tidak? Tidak sah. Itu pakai akal, pakai panitia. Karena haji itu hanya ada di bulan apa? Zulhijjah. Gak bisa kita tiba-tiba ingin haji di bulan Ramadan, datang ke Arafah wukuf sorangan. Lagi apa mas? Wukuf nih. Nah, berarti liberal ini. Jadi itu menggunakan akal pikiran. Kemudian yang terakhir tentang hitam dan putih. Dikatakan oleh para ulama, yaitu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, kenapa Hajar Aswad menjadi hitam padahal batu? Karena dosa-dosa manusia, batu yang keras bisa menjadi hitam, apalagi hati yang sangat lembut patutlah bisa menjadi hitam karena apa? Maksiat. Ikhwatal iman, hati yang hitam penuh kemaksiatan sulit menerima nasihat, sulit menerima ilmu, sulit menerima ibadah. Karena dosa yang kita lakukan itu membuat hati kita jadi apa? Tertutup. Rasulullah mengatakan, "Idza aznaba ibnu Adam, nukitat fi sadrihi nuqtatas sauda." Satu kali kita membuat kemaksiatan, hati kita menjadi hitam, tertutup, akhirnya sulit. Ada orang dinasehati, wah ustadz nasihatnya terlalu keras, nyindir saya nih, saya nggak terima seperti itu. Jangan salahkan bagaimana nasihat itu datang kepada kita, tapi mungkin saja karena kekerasan hati kita sehingga kita sulit untuk menerima hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, melembutkan hati kita sehingga kita bisa menerima ajaran Allah dan Rasulnya dengan mudah, dan Allah memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kemudian esok hari dilanjutkan dengan bab yang baru. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.